Kita sebelumnya udah ngebahas itu bang, cawapres-cawapres yang berpotensi jadi ketum parpol ya. Nah jadi perebutan ketum parpol ini juga menurut kami seksi gitu. Ya. Jadi bukan cuma cawapres ya. Tapi Karena ketum partai itu menentukan koalisi. Betul. Arah koalisi menentukan jumlah kursi menteri yang mau diincar ketika nanti berkoalisi dan lain-lain. Nah, nggak terasa 2024 itu rata-rata ketum parpol udah pada habis jabatan. Habis. Termasuk yang satu ini yang mau kita bahas bang. Caimin yang udah dari 2005. 18 tahun. 19 tahun udah. Jalan 19 tahun. Dia adalah ketum partai terlama setelah Megawati. Megawati ya. Jadi usia dia dengan PKB mungkin beda-beda tipis. Tipis, karena PKB lahir 98. Ngelawan. Dia 2005 jadi ketum. Sekarang. Sampai sekarang. Iya. Jadi pertarungan dengan pamannya. Oh, betul. Kustur. Hebat dia. Hebat. Masih muda. Sampai hari ini, waktu itu kita tahu misalnya ada perlawanan mau squad apapun keluarga Gus Dur, Yeni dan kawan-kawan itu tetap nggak bisa diambil bang. Habis dia. Tapi kali ini asik ya. Kali ini Caimin kelihatannya punya lawan-lawan berat. Karena Ijtima Nusantara, ulama Nusantara mengendorse dia, mewajibkan dia capres atau cawapres Pilpres 2024. Betul. Artinya, ini kalau dugaan gua ya. Tanggung jawab lebih besar lagi tuh bang. Tanggung jawab lebih besar. Kalau dia gagal jadi capres dan cawapres, artinya dia jalan di tempat membawa PKB ini. Dia tidak bisa mengikuti jejak Maruf Amin. Ya kan? Ini kayaknya NU ini kayaknya bikin tradisi bahwa cawapres harus dari mereka. Iya. Ya karena mereka. Jadi ada pengulangan sehingga jadi kebenaran. Betul. Bahwa dengan mengambil NU adalah benar. Nah itu. Mengambil NU adalah menang. Mengambil NU adalah menang. Makanya kantor Sekber itu di Sekber PKB Gerindra di belakang rumah dinasnya Pak Caimin. Ngeri nggak? Jadi terakhir Pak Caimin juga dipingit katanya. Jadi belakangan dipingit. Dia mau kawin ya? Iya emang katanya karena disiapin jadi pengantin. Nah udah gitu bang PKB. Jadi istrinya Prabowo. Jadi istrinya mentang-mentang Prabowo duda. Tantang nggak jadi sama Mbak Titik 2019. Iya. Nah tapi lagi dipingit bang. Jadi udah dipingit ternyata gagal. Nah itu konsekuensinya besar nanti. Ya kalau ingin terus bermetamorfosis sebagai partai besar, partai modern, memang tantangan terbesarnya adalah posisi ketumnya. Tapi kalau Caimin berhasil mempertahankan dengan dia naik jadi cawapres, mungkin peluang dia memegang ketumnya terbuka, lebih terbuka. Tapi kalau dia gagal, berderet ini. Ya udah menanti. Kelompok perempuan, politisi kelompok perempuan. Itu yang mau kita bahas bang. Jadi perempuan ini kita tahu misalnya aktor yang masih kuat gitu dan paling mungkin bisa tuh ya Yeni Wahid salah satu. Ya. Pertama tuh Yeni Wahid ya menurut gue bang. Ya Yeni Wahid ini kelompok Gus Durian ya. Kelompok Gus Durian yang dekat dengan dekat dengan penguasa. Dekat dengan Opung. Dengan Opung. Nah, kalau itu karena memang Opung punya jasa utang budi sama gue. Iya, Opung itu. Iya. Apa ya? Saudara. Kita ngomongin Opung nggak jadi kayak Haris Fathia nanti bang. Enggak apa-apa. Kan kita nggak jelek-jelekin usaha Opung. Kalau jadi maksudnya gue mau ke rumah Haris aja mau kisi-kisi gitu bang. Kita malah mau bilang Opung itu warga NU. Betul. Berktp Protestan. Betul. Cabang HKBP. Enggak, dia GKI. GKI. Abang kayak kenal banget. Iya, pengen kenal. Iya, jadi kelihatannya ya Yeni Wahid. Apalagi kalau Yeni Wahid yang diisukan mau jadi cawapresnya Anies berhasil. Oh jadi tuh. Lah Muldoko masuk lingkaran istana aja ngacak-ngacak Demokrat. Gimana Mbak Yeni? Gimana Yeni kalau jadi cawapres? Dia punya fondasi yang bagus juga. Masa jelas dong. Gus Durian ada. Dia jadi cawapres batuk. PKB bergejolak. Kalau dia jadi cawapres. Tapi bisa juga ya jadi cawapres ya bang. Peluangnya ada. Ada ya. Ya karena battle fight-nya kan di Jatim. Betul. Dan bayangin ini dia bisa merangkul, bisa menjadikan Anies jadi lebih pluralis lagi. Jadi lebih Indonesia banget kan. Jadi isu-isu rasis yang sekarang ini kena sama Anies itu bisa luntur sama ya. Dan isu-isu Anies yang tidak NU itu bisa dipoles sama Mbak Yeni. Nah mungkin ini yang lagi dipikirin Pak Anies kemarin pas lagi haji nih. Haji. Yeni atau satu lagi bang,
perempuan yang bisa juga jadi ketum dan cawapres Anies. Kofifa. Wah, kalau Kofifa ini luar biasa emang ketua muslimat. Muslimat 4 periode. 4 periode. Bayangkan. Artinya, bayangin lo bis-bis yang 12 tahun lagi dia kayak Soeharto tuh. Itu. Iya. 32 tahun. Iya, bis-bis yang bawa ibu-ibu NU ke GBK itu. Iya, itu Kofifa. Oh iya loh. Nah, dari Jawa Timur. Peluang dia tuh untuk jadi ketua PKB cukup besar juga. Biarpun dia ada kaki juga di P3 katanya, Bang. Iya, dia bisa juga ke P3 sih. Juga ke PKB. Bisa juga ke PKB dan dia dekat juga dengan semua elit partai. Betul. Orang ini lebih luas. Lebih luas. Mbak Yeni ya. Mbak Yeni. Iya. Dekatnya gimana? Hampir semua, bukan hampir sih. Bukan rumor lagi. 3 capres hari ini pengen dia jadi cawapres. Apalagi ya Pak Prabowo, Ganjar sama Anies. Rebutan dia gitu loh. Yang punya Jawa Timur gitu loh. Nah, dia punya Jawa Timur, dia punya perempuan NU, bayangkan, ya kan? Jadi peluang dia jadi ketum partai juga tergantung dengan ambisi dia saja. Walaupun dengar-dengar dia dalam tanda kutip sampai hari ini bilang sama 3 capres saya netral. Tapi gue curiga sebenarnya sama Kofifa. Kemarin dia udah pamer foto ziarah ke makam Bung Karno. Wah. Biasanya kalau udah ziarah-ziarah itu ada sesuatu, Bang. Iya. Iya, ada. Ya Prabowo. Alasannya sih kata dia sama Cipayung Plus ya, GMNI HMI dan kawan-kawan aktivis ya. Cuman kenapa tiba-tiba ziarah gitu? Cuma yang selalu yang mirip-mirip yang selalu bawa-bawa Bung Karno selain PDIP, Prabowo juga. Bajunya Bung Karno juga. Yang jarang bawa Bung Karno, Anies. Gitu. Itu kayaknya Bung Karno, Bang. Bung Karno, gara-gara ngomong Bung Karno. Jadi dari Blitar sampai ini getarannya, Bang. Hati-hati loh. Sampai jatuh handphone kameramen. Ini mana sih? Jangan terlalu grogi. Iya, mentang-mentang di YouTube udah banyak viewers, Bang. Nah, terus selain Kofifa, Bang, perempuan Ida Fauzia, Bang, kalau menurut gua ya. Ya, dia Menteri Tenaga Kerja. Dan dia bukan belakangan ya, kemarin pernah nyagup juga, bukan nyagup ya, jadi calon wakil gubernur. Sudirman Said. Jadi Sudirman Said, artinya perempuan ini punya peran penting juga di partai, Bang. Ya, dia peluangnya ada, tapi kelihatannya kalau untuk diurutkan urutan dia nomor 3 lah ya. Di antara Sri Kandi. Oh ya, dia masih nomor 3 lah. Mungkin kalaupun dia mencalonkan diri, tujuannya lebih kepada dia jabat menteri lagi. Betul. Dan dia orang ini caimin banget gitu. Oh iya. Kecuali Caimin pengen naruh orang dia, bisa jadi. Bisa jadi kuat juga tuh dia. Kalau Caimin ngeliat, gue pasang aja deh. Karena memang di PKB atau di NU sendiri tradisi perempuan jadi pemimpin itu agak masih boleh juga gitu, agak terbuka. Iya, terbuka. Walaupun belum terlihat banget gitu. Belum terlihat banget. Tapi ruang-ruang itu ada sih memang. Itulah sebenarnya kalau di generasi wanita ya, perempuannya 3 orang, 3 Sri Kandi. Belum kelihatan ya. Yang lain belum kelihatan. Nah, untuk yang laki-laki penantang. Wah, ini banyak ini. Mulai juga mulai dari yang dibuang dalam tanda kutip Lukman Edi, Karding ya kan? Orang-orang yang dianggap pesaing waktu muktamar 2009 muktamar terakhir, nggak tahu sekarang. Apalagi mungkin lagi sedang menyusun kekuatan. Ya kan? Jangan-jangan. Jadi mereka menunggu momen ketika Caimin gagal jadi cawapres membawa PKB. Memang hampir semua partai akan ada gejolak ketika ketua partainya gagal jadi capres atau cawapres. Itu sepertinya barometer tanda kegagalan memimpin partai. Baru setelah itu suara partai. Kalau menurun udah jelas pasti. Udah jeblos lah. Nah, kelihatannya Caimin memang periode ini terberat dan bisa jadi perangkap buat dia. Istimewa ulama Nusantara itu yang mengharuskan dia di capres dan cawapres akhirnya menjadi perangkap buat diri dia sendiri. Betul. Jadi sebenarnya dia dipingit stres juga. Stres karena ternyata tantangannya berat banget nih. Jadi kalau dari gerbong Gus Dur yang laki-laki ya Karding, Lukman Edi yang ini kelihatannya mungkin akan jadi tim sukses dari orang-orang yang sekarang ini ada di permukaan politik nasional. Ada Menteri Agama, ada Yakut. Nah, ini peluangnya besar dia. Apalagi kelihatannya dia belakangan ini mulai menunjukkan kebijakan-kebijakan populis. Misalnya SKB, ya kan? Karena kan kita ngomongin SKB Menteri itu dia ingin menghapus dana pesantren. Dan dia kelihatannya mau menunjukkan kegusdurannya dia soal
soal kebijakan populernya dia itu seperti terakhir dia mengusulkan bahwa pendirian rumah ibadah itu hanya izinnya nggak perlu ribet lagi. Kementerian Agama. Nah, kelihatannya dia ingin membangun persepsi bahwa dia adalah Gus Dur modern. Berarti abang pro dia nih, karena abang mau bikin gereja di gua kalau Yakut keluarin itu, terus langsung bangun kan? Terus dia jadi cawapres, gua pilih dia. Wah, cakep tuh. Cakep tuh. Ya, Pak Yakut, Gus Menteri ya. Gus Menteri, lu punya dapat 1 suara dari gua. Tapi jangan rencana, rencana aja. Biasanya begitu menjelang suara ini, suara-suara Vatikan nih. Jangan menjelang pilpres selalu diteriakan begitu. Kita mau ambil SKB, mau cabut SKB. Karena mau pemilu aja. Karena mau pemilu. Biasa itu jualannya. Nah, kan? Tapi Bang, gue mau ingat lagi Bang. Jadi dulu pernah juga menguat tuh Caimin mau digoyang ketika kan Gus Yahya udah megang PBNU. Yakut udah megang menteri. Nah, katanya emang tinggal PKB doang yang belum dicongkel. Iya. Itu, makanya isunya tuh Gus Menteri Yakut nih bisa peluangnya gede banget. Gede banget. Satu lagi yang mengincar kursi ketum, atau bukan mengincar, tapi kalau ini bahaya nih kalau ini orang, dia akan marah kalau kita bilang mengincar. Tapi kemungkinan didorong untuk jadi ketum. Oh gitu. Mahfud MD. Yang pernah dicap, yang diragukan NU-nya waktu di Cawapres diganti sama Ma'ruf ya. Ya karena memang kalau kita lihat track record-nya latar belakangnya Pak Mahfud itu, kalau nggak salah hanya sebatas ikatan pelajar sarjana ikatan sarjana NU IPNU-nya. Nah mungkin di kelompok-kelompok tertentu yang agak konservatif itu dianggap bukan NU gitu loh. Padahal tapi dia Gus Dur banget. Padahal nih orang Gus Dur banget. Gus Dur banget. Tapi kalau secara nggak sadar kita dari tadi nyebutin tokoh-tokoh yang sebenarnya Gus Dur banget. Iya. Emang kelompok Gus Durian yang ngincar. Makanya kalau kita percaya karma, takut untung Muhaimin kayaknya nggak percaya karma gitu. Atau jangan-jangan Caimin ngerasa jangan-jangan karma gue di tahun ke-20. Kan ntar lagi nih 19 tahun udah dia. Tahun ke-20 makanya. 20 nih gue nih kan. Dan ini momentum buat kelompok Gus Dur karena berada di wilayah kekuasaan. Yeni Wahid, Mahfud, Yakut, apalagi Yakut kakaknya apa adanya tuh ketua PBNU? Kakaknya ya? Iya, abangnya. Abangnya? Gus Yahya. Gus Yahya ya abangnya. Artinya secara struktural NU dia pegang. Walaupun NU akan selalu bilang kami netral. Iya, tapi kami netral tapi merekomendasikan. Di mana-mana kan? Nggak netral tapi bukan mewajibkan ya, tapi berharap cawapresnya dari NU. Semua cawapres diharapkan dari NU. Akhirnya pola itu dibentuk supaya menjadi kebenaran kalau milih cawapres dari NU menang. Berarti pesan buat Caimin yang lagi di pinggir. Ini ujian loh. Kalau nggak bisa jadi cawapres, siap-siap. Diganti. Jadi kita butuh kelicinan Anda untuk tetap mempertahankan ketua umum partainya. Betul. Tapi kali ini lawan Anda berat. Wah, itu pesannya ya. Karena kelompok Gus Dur sudah mulai bikin barisan. Dan kelompok Gus Dur hari ini bersama penguasa dan bersama opung. Wah. Itu yang paling berat. Sampai bertemu di pengadilan. Oke, Caimin kita sampai pengadilan sih? Episode setelah Caimin kan ini deadline Oktober Bang ya? Kalau nggak jadi kita bikin episode selanjutnya. Oke. Pokoknya kalau Oktober Caimin nggak masuk kita bikin capres dan cawapres akan ada gejolak. Ngeri banget ya. Ngeri banget. Tapi Anabel lah ini. Anabel yang bisa jadi kejadian bisa enggak gitu Bang. Nah, peluangnya jadi sih. Ya satu itu asik. Oke, siap. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.